Pada siang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kehidupan yang tidak menyeleweng. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Untuk anugerah berkat-Mu, kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapilah kami, Roh Kudus berikanlah kekuatan bagi tubuh jasmani kami, bagi roh dan jiwa kami untuk terus terkonsentrasi, terpusat kepada firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuat kuasa firman itu yang akan mengerjakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyeleweng artinya menyimpang dari jalan yang benar. Menyeleweng berarti menyimpang dari tujuan. Menyeleweng berarti juga menyalahi aturan. Israel pernah sebagai bangsa, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, hidup menyeleweng di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan 41. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Jemaat silakan baca dalam edisi yang lama. Saya akan baca dalam edisi yang baru. Silakan jemaat membaca bersama-sama. Saya akan bacakan dalam edisi yang baru. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Dan pada jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu tidak melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Allah berkata, bangsa Israel hidup menyeleweng di hadapan Allah. Kembali saya katakan, menyeleweng artinya menyimpang dari jalan yang benar. Allah sudah memberikan firman
Allah sudah memberikan jalan yang harus mereka lalui, tetapi Israel menyeleweng. Tidak mau berjalan pada jalan yang benar. Menyimpang berarti tidak sesuai dengan tujuan. Allah sudah memberikan tujuan dalam kehidupan mereka, yaitu bagaimana firman Allah menuntun kehidupan mereka. Tetapi Israel dikatakan menyeleweng, artinya hidup tidak sesuai dengan tujuan Allah. Menyeleweng berarti menyalahi aturan. Allah sudah memberi aturan kepada bangsa Israel. Aturan itu terdapat dalam 10 perintah Allah. Tetapi bangsa Israel menyeleweng. Hidup tidak mau sesuai dengan aturan. Kenapa bangsa Israel menyeleweng? Sebab mereka hidup berdasarkan keinginan hatinya, berdasarkan keinginan matanya, bukan hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan hidup sesuai perintah Tuhan. Di sini ada kata mereka memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Berbicara tentang hati, kita perhatikan Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bangsa Israel menyeleweng dari setiap firman yang Tuhan katakan. Karena mereka hidup berdasarkan hati semata-mata. Mereka berupaya memikirkan jalan yang akan mereka tempuh. Mereka memikirkan bagaimana mengurus kehidupan ini. Bagaimana mengatur kehidupan ini agar berbahagia, agar berkecukupan, agar berkelimpahan. Bagaimana mengatur kehidupan ini hari demi hari. Hati manusia memikirkan tentang perkara-perkara jasmani. Tetapi perhatikan, Allah yang menentukan arah langkah kehidupan manusia. Manusia memikirkan yang baik, inilah jalan yang akan kutempuh. Inilah jalan kehidupan yang akan mendatangkan keuntungan bagiku. Itulah yang ada dalam hati manusia sekalipun mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah letak kesesatan manusia. Disinilah letak mengapa manusia bisa menyeleweng dari Tuhan. Sebab hatinya memikirkan jalannya sendiri. Dia bukan memikirkan jalan Tuhan. Dia bukan berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan sediakan. Disinilah letak kehidupan sia-sia dalam kehidupan manusia. Sebab manusia mau berjalan sesuai dengan keinginan hatinya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, hati itu licik. Artinya hati manusia akan berupaya menjauhkan manusia daripada Tuhan. Menjauhkan manusia dari firman Tuhan. Jadi hati bisa menyebabkan manusia, orang percaya, hidupnya
menyeleweng dari Tuhan. Tidak tergantung berapa lama mereka hidup sebagai umat Tuhan. Tidak bergantung berapa lama mereka sebagai pengiring Tuhan. Tidak bergantung kepada berapa lama mereka berpredikat sebagai orang percaya. Kalau hati sudah menguasai mereka, maka di sanalah letak kesia-siaan. Kalau hati sudah menguasai seseorang, di sanalah letak kekacauan dalam kehidupannya. Sebab jika hati yang menguasai kehidupan manusia, jika hati menguasai kehidupan kita, maka hati akan membawa kita untuk menyeleweng dari perintah-perintah Tuhan. Seringkali kita berkata, saya akan berjalan hidup sesuai dengan keinginan hati. Harus waspada terhadap apa yang kita katakan. Sebab hati itu licik. Hati itu pembohong. Hati itu bisa merusak kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita, di antara orang-orang yang percaya mengalami kejatuhan dalam kehidupannya, mengalami kekacauan dalam kehidupannya, karena hidup berdasarkan hati yang ada di dalam dirinya. Dan hati selalu berkata, aku lebih baik daripada firman Tuhan. Hati akan selalu berkata, inilah yang terbaik. Karena keputusan hati inilah banyak kehidupan orang Kristen yang menyeleweng dari Tuhan. Karena hati inilah banyak orang yang percaya mengalami kejatuhan. Kenapa? Hati membawa manusia kepada kedagingan. Keinginan-keinginan daging. Manusia lupa bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi Israel menyeleweng karena mereka hidup berdasarkan keinginan hati mereka. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Padahal dengan jelas Tuhan sudah berfirman kepada mereka dalam 10 perintah Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari lewat Nabi Musa. Mereka mengeraskan kehidupannya untuk selalu berfokus kepada hati. Mari kita perhatikan Sagaria. Kitab Sagaria pasal 7 ayat 12. Demikian dikatakan firman Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Di sini seorang nabi bernama Sagaria berkata bahwa hati manusia bisa menjadi keras. Untuk apa? Untuk menolak pengajaran firman Tuhan. Untuk apa? Tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi pada saat seseorang mendengar firman Allah, di dalam hatinya terbersit, ini aku tidak setuju dengan firman Tuhan. Itulah namanya menyeleweng dari Tuhan. Itulah yang namanya dengan hati yang dikeraskan. Hati yang membatu. Ketika hati sudah menjadi keras dan hati sudah membatu, dia tidak akan mau mendengarkan pengajaran. Dia tidak akan mau
mendengarkan firman Tuhan. Dan dia berkata, hidupku sudah benar. Apa yang sudah kulakukan benar. Apa yang senang kujalani kehidupan ini adalah benar. Nah, pada saat seseorang berkata, aku sudah benar. Aku hidup di dalam jalan yang benar. Ketika hati yang terus berkata demikian, semakin orang itu hidup di dalam penyelewengan. Semakin orang itu jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa mereka menyeleweng karena hidup berdasarkan keinginan mata. Berdasarkan apa yang mereka lihat, itulah yang mereka lakukan. Di dalam Kejadian pasal 1, 2, dan 3, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Semua buah dalam taman ini boleh engkau makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh engkau makan. Lalu iblis dalam rupa seekor ular datang kepada Hawa. Dan iblis berkata, bukankah Allah berfirman bahwa semua buah-buahan yang ada di dalam taman ini tidak boleh engkau makan? Hawa berkata, tidak seperti itu. Semua boleh kami makan. Hanya buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat itulah yang tidak boleh kami makan. Ular berkata, kamu boleh memakannya. Hawa berkata, tidak boleh. Hawa juga berkata, kalau aku memakan buah itu, aku akan mati. Iblis berkata, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu firman Allah berkata, Hawa melihat buah itu dan enak kelihatannya. Lalu Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Jadi di sini mata bisa menyesatkan kehidupan. Mata bisa menyebabkan seseorang menyeleweng dari Tuhan. Mata bisa menipu seseorang bahwa keinginan mata yang ada di dalam dirinya lebih baik daripada keinginan Allah. Oleh sebab itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah mata dengan segala pandangan yang kita arahkan. Jagalah diri kita dari segala keinginan hati. Jagalah diri kita dari segala keinginan mata. Sebab ini bisa menjadikan kita menyeleweng dari Tuhan. Ini bisa menjadikan kita hidup di luar tujuan Allah. Ini bisa menjadikan kita menjadi seorang pemberontak. Tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Bisa menyimpang dari jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa Israel menyeleweng dariku. Menyeleweng dari firmanku. Seseorang yang tidak melakukan firman Tuhan, berarti dia menyeleweng di hadapan Tuhan. Seseorang yang meragukan firman Tuhan, berarti dia menyeleweng dari Tuhan. Seseorang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti dia menyeleweng. Seseorang yang mengganti firman Tuhan dengan keinginan hati dan matanya sendiri,
berarti dia sedang hidup menyeleweng di hadapan Tuhan. Seseorang yang menyeleweng di hadapan Tuhan tentu akan hidup jauh dari Tuhan. Akan semakin menjauh dari Tuhan. Sebab tidak ada firman dalam diri orang yang menyeleweng. Tidak ada firman dari orang yang hidupnya tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Tidak ada firman dalam kehidupan orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Tidak ada firman dalam kehidupan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel supaya mereka tidak hidup menurut hati. Tidak hidup menurut matanya. Tetapi hidup berdasarkan firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan orang Israel, mereka sudah tahu firman Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan. Tetapi karena hati menguasai mereka, karena mata menguasai mereka, mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Allah berjanji mereka akan dipelihara oleh Allah. Allah berjanji mereka akan terus menikmati kebersamaan dengan Allah. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ketika mereka mengalami kesusahan, mereka ngomel kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka menggerutu kepada Allah. Mereka mencaci maki Allah. Mereka berkata, daripada ikut Allah lebih baik aku tinggal di Mesir. Daripada ikut Allah lebih baik aku hidup di negara Mesir. Semua yang kami inginkan tercukupkan dan kami dapat mendapatkan segala sesuatunya tanpa membeli. Inilah kehidupan bangsa Israel yang selalu dan selalu menyeleweng di hadapan Tuhan. Ketika mereka mengalami kesusahan, mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa kesusahan yang mereka alami karena mereka menyeleweng daripada Tuhan. Rasul Paulus katakan, apa yang ditabur oleh seseorang itu akan dituainya. Ketika kehidupan di luar tujuan Allah, berarti dia sedang menabur di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika hidup memberontak dari firman Tuhan, berarti dia sedang menabur kehidupan yang memberontak. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, kamu menyeleweng karena hidup menuruti hati dan matamu sendiri. Allah tahu bahwa akhir kehidupan manusia yang dikuasai hati, dikuasai keinginan hati, manusia yang dikuasai oleh keinginan matanya akan berakhir di dalam kehidupan yang tidak baik. Sebab dunia dan segala isinya akan hancur dan lenyap. Orang yang hidup berdasarkan keinginan hati, orang yang hidup berdasarkan keinginan mata akan terseret oleh dunia ini dan akan mengalami kehancuran sama seperti dunia yang akan mengalami kehancuran. Dunia segala isinya akan lenyap, tetapi firman-Ku tetap selama-lamanya. Bagi orang yang hidupnya tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan berkuasa atas kehidupannya. Firman Tuhan yang Yesus katakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Seseorang yang hidupnya tidak menyeleweng, firman akan menjadi
jaminan dalam kehidupannya. Seseorang yang hidupnya tidak menyeleweng, firman akan bekerja di dalam dirinya. Sebab, saya katakan kembali, firman Allah itu roh dan hidup. Ketika ada firman dalam kehidupan kita, maka ada kehidupan Allah di dalam diri kita. Nah, kehidupan Allah yang ada di dalam diri kita akan menuntun hati kita, akan menuntun mata kita untuk menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi mengapa keinginan mata dan keinginan hati membuat seseorang menyeleweng? Karena tidak firman di dalam diri orang tersebut. Kalau tidak ada firman di dalam diri orang tersebut, berarti dia sudah kehilangan segala sesuatunya. Mungkin dia mendapatkan sesuatu pada saat sekarang, tetapi nanti akan mengalami kehilangan. Karena segala sesuatu yang bukan dari Tuhan akan terbakar, akan disucikan, dan semuanya itu akan ikut terbakar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah mengasihi bangsa Israel. Oleh sebab itu Allah berfirman kepada bangsa Israel lewat Musa. Perhatikan Bilangan pasal 15 ayat yang ke-37. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 37 dan seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Israel yang hidupnya menyeleweng dari Tuhan. Allah berfirman kepada Musa, Musa, aku memiliki rencana, aku memiliki ketetapan supaya bangsa Israel tidak menyeleweng, supaya bangsa Israel hidup sesuai dengan tujuan yang kuberikan kepada mereka, supaya mereka hidup berdasarkan firman-Ku, supaya mereka terus berlaku setia kepadaku. Allah berfirman, mereka harus membuat jumbai pada ujung baju mereka. Baju berbicara tentang karakter, sifat hidup seseorang. Baju berbicara tentang situasi baru dalam kehidupan seseorang. Allah berbicara, Israel harus membuat jumbai pada ujung baju mereka. Artinya, setiap manusia di dalam dunia, mereka memiliki pengertian tentang baju mengenai karakter, sifat seseorang. Mereka memiliki pengertian sebagai situasi yang baru dalam kehidupan orang tersebut. Tetapi Allah berkata, mereka harus membuat jumbai pada ujung baju mereka. Artinya
apa yang menjadi kehidupan manusia di dalam dunia. Tentang baju dan artinya bisa kita renungkan bersama. Bisa kita pakai pengertian tersebut. Tetapi Allah berbicara buat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Artinya kehidupan orang percaya, karakter orang percaya, kebiasaan, sifat orang percaya harus berlainan dengan orang-orang dunia. Harus ada yang berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Allah berbicara, biarlah pada ujung baju mereka dibuat jumbai-jumbai. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada Musa. Mereka memang ada di dalam dunia, tetapi mereka harus berbeda di dalam karakter dan sifat hidupnya dengan orang-orang dunia. Mereka ada di dalam dunia, tetapi mereka harus selalu memiliki situasi baru dalam kehidupannya. Artinya orang Kristen harus selalu membaharui kehidupannya. Orang Kristen harus memperbaharui karakter dari yang tidak baik menjadi baik. Orang Kristen harus selalu membaharui pola pikirnya dari yang tidak sesuai firman Tuhan menjadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang Kristen harus memperbaharui keinginannya dari keinginan-keinginan yang sama dengan dunia dengan keinginan yang berbeda. Jadi Allah berfirman kepada Musa, biar perintahkan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Karena apa? Mereka berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka berbeda karakternya. Mereka berbeda sifatnya dengan orang-orang dunia. Jadi karakter, sifat, kehidupan orang percaya harus bertumpu kepada firman Tuhan. Harus bertumpu kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Bukan kepada dunia. Sebab jika kita hidup sesuai dengan keinginan dunia, nanti proses kehidupan yang menyeleweng akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Allah berkata, engkau harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju. Dan jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Pada ujung baju mereka ada jumbai sebenarnya. Terus jumbanya itu ada benang warna ungu kebiru-biruan. Warna ungu dan kebiru-biruan ini melambangkan tentang keagungan kerajaan. Orang yang percaya bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Allah yang harus disembah oleh kehidupannya, dia memiliki keagungan kerajaan di dalam kehidupannya. Jadi jumbai yang diberi benang ungu kebiru-biruan artinya bagi setiap orang yang memakai pakaian yang ada jumbai benang berwarna ungu kebiru-biruan,
berarti di dalam kehidupannya ada keagungan kerajaan. Orang yang memakai baju dengan jumbai-jumbai pada ujung baju tersebut, berarti dia merupakan bagian dari kerajaan Allah. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Seseorang yang bertobat, dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam perjanjian lama yang baru kita baca, setiap baju yang dibuat jumbai-jumbai dengan benang ungu kebiru-biruan, berarti orang itu memiliki keagungan kerajaan di dalam dunia ini. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang menjadi Allah, menjadikan Allah sebagai Allah di dalam kehidupannya, ada keagungan kerajaan di dalam dirinya. Dia tidak menjadi orang yang dikatakan sebagai sampah masyarakat. Dia tidak menjadi orang yang dibuang oleh masyarakat. Dia tidak menjadi orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Dia tidak menjadi orang yang dicemooh oleh orang yang lain. Sebab ada keagungan kerajaan di dalam kehidupannya. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Keagungan kerajaan dalam kehidupan kita. Artinya milikilah karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Milikilah sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Selalulah berupaya hidup dalam situasi yang baru. Artinya iman yang terus bertumbuh, pengertian yang terus dibaharui menuju kepada kesempurnaan. Benang yang berwarna ungu kebiru-biruan melambangkan pemerintahan Yesus di dalam dunia ini. Kalau Allah berkata, buatlah jumbai pada ujung baju mereka dan diberi benang ungu kebiru-biruan. Artinya Israel sudah menjadi orang yang diperintah oleh Allah. Israel sudah menjadi orang yang masuk dalam pemerintahan Allah. Sampai saat ini Israel hidup di dalam pemerintahan Allah. Beberapa negara mengeroyok Israel, tetapi mereka luput dan menjadi pemenang. Karena apa? Mereka hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau mereka hidup dalam pemerintahan Allah, berarti Allah yang membela mereka. Kalau mereka hidup dalam pemerintahan Allah, berarti Allah yang berperang ganti mereka. Dan sesuai dengan firman Tuhan, jangan kamu takut dan kamu gentar, sebab Allah berperang ganti kita. Itulah kehidupan baju yang pada ujungnya ada jumbai. Jumbai itu berwarna ungu kebiru-biruan. Jadi setiap orang yang memakai baju ada jumbai, ada benang berwarna biru keungu-unguan, berarti dia berada dalam kerajaan, berarti dia ada dalam pemerintahan Allah. Oh, betapa bahagianya menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Betapa bahagianya menjadi bangsa, menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah dan berkat yang daripada Allah.
Ketika kita hidup sebagai orang yang beriman, berarti di dalam diri kita ada keagungan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, jangan merendahkan diri sendiri. Jangan menganggap diri ini tidak berguna. Jangan menganggap diri ini lemah. Jangan menganggap diri ini sudah tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap diri ini sebagai orang yang tinggal menunggu mati. Jangan. Di dalam diri orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada keagungan kerajaan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang dihormati oleh orang-orang lain. Kehidupan yang disegani oleh orang-orang lain. Sebab ada keagungan kerajaan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya yang hidup benar di hadapan Allah. Orang percaya yang hidup selalu bertumpu dan berfokus kepada firman Tuhan. Ada keagungan kerajaan Allah. Manusia akan terkagum-kagum. Manusia akan menghormati. Bukan karena diri kita manusia ini. Tetapi karena ada keagungan kerajaan Allah di dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang rendah diri. Jangan menjadi orang yang berputus asa. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki harapan. Jadi jangan menjadi orang yang mengatakan saya sudah tidak berguna untuk siapapun. Jangan menjadi orang yang berpikiran negatif tentang diri dan kehidupan ini. Di dalam diri kita ada kerajaan, ada keagungan kerajaan Allah. Di dalam diri kita ada pemerintahan Allah yang berkuasa atas dunia dan segala isinya. Kita dihargai oleh Allah. Kita dihormati oleh Allah. Sebab kita menjadi umat pilihan. Nah, saudara kita perhatikan ayat 39. Bilangan 15 ayat 39. Jumba itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan. Nah, pada saat Israel memakai baju dan pada bajunya ada jumbai. Pada ujung bajunya ada jumbai. Ada benang berwarna biru, keunguan. Maka dikatakan ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan. Artinya pada saat mereka hidup sehari-hari, banyak permasalahan dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Banyak problema dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai manusia. Firman Allah katakan ketika kamu melihat jumbai itu. Ketika kamu melihat jumbai itu. Maka kamu akan teringat kepada segala perintah Allah. Pada keadaan-keadaan yang menjadikan kita letih lesu dan berbeban berat. Pada keadaan-keadaan yang membawa kita kepada kesedihan, duka cita, kesengsaraan, kehidupan letih lesu dan berbeban berat. Pada saat kita melihat jumbai itu, maka kita ingat akan firman Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan selalu dibawa oleh Allah pada kebenaran firman Allah. Untuk apa? Supaya firman itu meredam segala gejolak dalam kehidupannya. Supaya firman itu mengalahkan segala gejolak dalam kehidupannya. Itulah yang Tuhan inginkan.
Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tujuan Allah berkata kepada bangsa Israel supaya mereka membuat jumbai pada ujung bajunya, supaya mereka mengingat akan Tuhan dan supaya mereka melakukan firman Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bangsa Israel, mengingat akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Inilah juga yang selalu didambakan oleh Allah dalam kehidupan kita, agar kita selalu mengingat akan Tuhan dan kita selalu melakukan firman Tuhan. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Jadi pada saat kita mendengar dan melakukan firman Allah, ada kepuasan, ada kekenyangan dalam roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita yang dikenyangkan oleh firman Allah menguatkan tubuh jasmani kita. Kita yang dikenyangkan oleh firman Allah menyehatkan roh kita. Kita yang dikenyangkan oleh firman Allah menyenangkan jiwa, menyehatkan jiwa kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang harus kita kerjakan pada saat ini? Kita dapat berkata bahwa jumbai dan benang warna ungu kebiru-biruan itu ada di dalam firman Allah. Dan firman itu ada di dalam Alkitab kita. Perlu kita, setiap orang percaya, memiliki Alkitab. Perlu setiap orang percaya ada Alkitab di rumah mereka masing-masing. Mungkin kita sedang terbawa arus pada saat ini. Untuk apa? Kita punya Alkitab. Toh di HP ada ayat-ayat Alkitab. Beda yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan ada firman Alkitab di rumah kita masing-masing. Supaya pada saat kita melihat Alkitab, kita mengingat akan Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada ribuan ayat-ayat. Di dalam Alkitab ini ada keinginan Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada rancangan Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Alkitab ini ada kehidupan yang dari surga. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi yang harus kita perhatikan, mungkin kehidupan Israel yang lama, baju dan ujungnya ada jumbai-jumbai benang ungu kebiru-biruan. Itu mengingatkan mereka akan perintah Tuhan. Dan Israel tetap sampai saat sekarang mereka masih memakai baju yang ada jumbainya. Di zaman yang sekarang ini, dapat saya katakan, inilah yang akan mengingatkan kita tentang Tuhan. Alkitab inilah yang akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Alkitab inilah yang akan mengingatkan kita ketika kita salah dalam kehidupan ini. Alkitab inilah yang akan menyatakan kebenaran yang harus kita ikuti. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Dengar
ingat-ingat akan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka segala keagungan kerajaan Allah di bumi ini akan kita nikmati. Maka segala pemerintahan Yesus di dalam bumi ini akan kita nikmati. Segala sesuatu yang berasal dari Allah tentu yang terbaik dan yang paling benar di dalam dunia ini. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Berperilakulah sebagai umat yang selalu merindukan Tuhan, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Kalau hati ini berupaya untuk menjauhkan kita dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, tolak keinginan hati ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan yang selalu ingin menjadikan kita untuk hidup dalam kerajaan Allah, untuk merasakan tentang pemeliharaan Allah sebagai raja di atas segala raja. Sekian firman Tuhan.